Kemudian Duodo mengirim pesan ke stasiun luar angkasa yang disiarkan kepada seluruh tim penyelamat di bumi, tapi tetap tidak ada yang mau membantu mereka. Liuki sampai di tempat pemasangan Laikor, dan Laikor sudah berhasil terpasang. Lalu Duodo menghubungi Liu Peqiang untuk meminta bantuan. Peqiang menghubungi petugas yang memerintahkan Mos untuk membantu mereka menyelamatkan bumi. Kemudian dia hanya menghubungkannya ke saluran global. Di sini Duodo meyakinkan semua tim agar membantu mereka menyelamatkan bumi. Duodo bilang kalau harapan adalah masa depan kita. Daripada menunggu waktu untuk meninggal, lebih baik berusaha untuk keselamatan semua orang. Walaupun jika gagal mereka tetap akan meninggal. Setidaknya mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Lalu semua tim yang mendengar siaran tersebut langsung menuju ke mesin pendorong Sulawesi untuk berusaha membantu menyelamatkan bumi. Bantuan pun tiba di Sulawesi. Lalu mereka semua mendorong mesin tersebut agar menyala dan melontarkan api yang sangat tinggi dengan tujuan, jika api tersebut masuk ke atmosfer Jupiter, maka planet tersebut akan terbakar, dan efek ledakannya akan mendorong bumi menjauh dari planet tersebut. Tapi sayang, lontaran api yang dihasilkan mesin tersebut kurang tinggi, hanya kurang 500 meter lagi agar atmosfer Jupiter terbakar. Lalu Peqiang melihat jumlah bahan bakar yang ada di stasiun angkasa masih ada 300.000 ton, dan Peqiang berencana untuk membawa stasiun angkasa tersebut ke lontaran api yang berasal dari bumi, agar bumi selamat dari tabrakan yang akan terjadi. Sebelumnya, Liu Peqiang menghubungi tim penyelamat di bumi, dan memberitahu rencananya, serta agar bisa mengobrol dengan anaknya untuk terakhir kalinya. Tapi di sini Liu Qi melarangnya dan menyuruh Wang Lei untuk melepaskan pemantiknya. Di sisi lain, Peqiang menyuruh Wang Lei juga agar tidak melepaskan pemantiknya. Wang Lei menuruti perintah Peqiang karena itu merupakan perintah dari seorang letnan. Tak lama kemudian, Jupiter berhasil terbakar dan melontarkan bebatuan meteor ke arah bumi. Meteor itu akan sampai di bumi kurang lebih 7 menit lagi. Lalu semua orang di sana berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke kota underground Sulawesi. Liu Qi dan tim yang masih berada di tempat terbuka langsung menaiki transporter dan menuju ke arah lift cadangan tempat Duodo dan Wang Lei menunggu mereka. Tapi sayangnya, bangunan di tempat tersebut runtuh dan menimpa mereka berdua, serta lift cadangan yang ada di sana pun rusak. Ternyata saat bangunan itu runtuh, Wang Lei melindungi Duodo dari hantaman bangunan yang sangat besar, yang akhirnya Duodo bisa diselamatkan, tapi tidak dengan Kapten Wang Lei. Karena lift cadangan rusak, Li Yiyi menyarankan kepada Liu Qi dan yang lainnya untuk berlindung di bawah mesin bumi. Karena mesin yang sangat besar itu bisa melindungi mereka dari meteor yang berjatuhan. Lalu Liu Qi langsung masuk ke transporter dan kembali menuju ke mesin bumi. Di tengah perjalanan, terlihat meteor sudah berjatuhan di sekitar mereka. Dan sayangnya, kendaraan yang mereka naiki terkena meteor tersebut. Mereka bertiga pun terpental keluar. Beruntungnya tim masih bisa sempat berpegangan besi di dekatnya, dan Liu Qi memegang kaki tim. Tapi Duodo yang masih tidak sadarkan diri akan jatuh ke dasar permukaan. Liu Qi yang melihatnya langsung melepaskan pegangannya dan berusaha meraih tangan Duodo, karena kakek berpesan kepada Liu Qi agar selalu menjaga Duodo. Liu Qi terus berusaha mencoba meraih tangan Duodo. Akhirnya mereka berpegangan dan berhasil selamat berkat masuk ke dalam bola yang berasal dari alat hyper yang Liu Qi buat. Tapi mereka terpental kembali setelah transporter hampir mengenai bola tersebut. Dan sayangnya pecahan besi dari transporter itu merobek bola yang membuat mereka berdua terjatuh dan memecahkan helm pelindung milik Liu Qi. Tapi kabar baiknya bumi berhasil menjauh dari planet Jupiter, berpindah ke 3 tahun kemudian, di mana Liu Qi ternyata selamat dan sekarang menjadi orang yang sangat dihormati. Sekarang, inti matahari telah menurun drastis dan berkembang. Bumi akan tertelan. Untuk bisa bertahan, manusia memiliki proyek terobosan untuk menggerakkan keseluruhan planet ini menuju rumah baru yang lokasinya berjarak 4,2 tahun cahaya. Proyek ini dibagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama, manusia akan mengerahkan semua sumber daya, membangun 10.000 pendorong untuk menggerakkan bumi, yang disebut mesin bumi, bersamaan dengan dibangunnya 10.000 kota underground di dekat mesin bumi. Tahap kedua, mengaktifkan mesin torsi, mengelilingi sepanjang garis khatulistiwa untuk menghentikan rotasi bumi. Bumi yang berputar akan menciptakan mega tsunami yang menyapu seluruh permukaan planet, memusnahkan separuh penduduk bumi. Tahap ketiga, bumi akan menggunakan daya gravitasi matahari dan Jupiter untuk percepatan akhir memulai perjalanan berkelana. Tahap keempat, ketika bumi meninggalkan tata surya, mesin bumi akan menyala dengan kekuatan penuh, membutuhkan 500 tahun untuk melaju 0,05% menjadi kecepatan cahaya.
lalu melaju selama 1300 tahun. Setelah itu, membalikkan arah mesin bumi membutuhkan 700 tahun lagi untuk memperlambat laju. Tahap kelima, bumi mulai berlabuh di target sistem bintang, menjadi planet baru di sistem bintang yang ditentukan. Proyek ini akan berakhir selama 100 generasi, dan cerita pun selesai. Oke ler, seperti itulah alur cerita proyek menyelamatkan bumi dari resiko tabrakan dengan planet Jupiter, dan mencarikan rumah baru untuk planet yang mereka tinggali. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jika kalian mempunyai saran film untuk menonton lain, silahkan komen rekomendasi film apa yang akan kita jadikan alur cerita selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.